Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan melihat LCD touchscreen merek Vidic. Ini HP Oppo Reno 4F. Nah, di sini di video ini saya tujukan kepada teman-teman yang dimana teman-teman itu ingin membeli alternatif LCD touchscreen yang bisa kita pasang dan bisa kita gunakan dengan harga terjangkau. Di tanganku ini HP Oppo Reno 4F. Nah, untuk LCD touchscreen-nya, by the way, LCD touchscreen-nya itu kalau yang ori pabrik originalnya di sini dilengkapi dengan fingerprint. Maksudnya di tengah sini, di sini tuh itu ada fingerprint, guys. Kemudian untuk LCD-nya ini tembus. Untuk kalau dicahayain itu tembus. Nah, sehingga di sini diletakkanlah atau ditaruh sensor fingerprint-nya di bawah sini. Jadi di sini tuh ada. Nah, di sini tuh ada. Dan untuk yang ori pabrik, kita bisa menggunakan fingerprint-nya ini. Namun yang di kualitas yang biasa di seperempat ini nggak ada, ini nggak bisa. Tapi ini bisa dijadikan solusi alternatifnya kalau kita ingin harga yang terjangkau. Karena di toko tempat saya membeli LCD touchscreen ini, LCD touchscreen yang bisa fingerprint untuk HP Oppo Reno 4F itu harganya 2 jutaan guys ya. Bilang pelangganku yang punya HP ini ya mending beli HP baru katanya guys ya. Nah, jadi di sini kita tawarkan solusi alternatifnya yang dimana kita mengganti menggunakan LCD touchscreen yang seperempat namun harganya itu masih masuk dalam kantong, maksudnya masih bisa lah kayak gitu kan, harganya 340.000 guys ya. Nah, ini coba kita lihat. Harganya 340.000, merek Vidic dan terjual udah lumayan juga nih, nyaris 1000 guys ya. 737 terjual. Nah, oke, harganya tuh 340.000 dan bahkan saya ikut mereviewnya guys ya. Oke, tambahan kan siapa tahu teman-teman pengen beli di toko ini ya, minimal dengan reviewku ini ya bisalah sebagai tambahan informasi kepada pelanggan bahwasanya saya beli LCD touchscreen ini kualitasnya ya lumayan lah, lumayan bagus ya. Nah, ini guys, ini saya ikut mereview ya, saya kasih bintang 5 guys ya. Harganya 340.000 dan untuk kualitasnya benar saja ini dari segi LCD touchscreen itu masih enak guys dipakai. Maksudnya masih bisa lah memenuhi kebutuhan pemakaian kita sehari-hari, bisa guys ya. Nah, daripada misalkan ya kalau kita ada budget 2 juta atau 2.500.000 ya nggak apa-apa guys ya, silahkan beli LCD touchscreen yang bisa fingerprint. Namun kalau memang kita belum gajian, belum ada uang, mungkin ada uang, kita masih ada prioritas yang lain, mau kita gunakan untuk yang lain, masa untuk beli LCD saja 2 juta lebih, itu belum ongkir, belum jasa kita memasang, kayak gitu guys ya. Nah, ini kan harganya 340.000, terpaut selisih yang signifikan besarnya guys ya. Oke. Nah, jadi ini bisa kita gunakan sebagai solusi alternatifnya. Oke, dan di sini kalau kita lihat, ini masih ada pelindung layar sementara sekaligus tulisan brandnya. Ini merek Vidic, harganya 340, yang dimana kita bisa gunakan sebagai solusi alternatifnya guys ya. Oke, tuh. Nah, oke, seperti itu. Merek Vidic. Nah, ini teman-teman bisa lihat harganya 340.000 yang dimana ini bisa kita gunakan sebagai alternatif LCD touchscreen dengan harga yang masih bisa masuk di kantong, namun kualitasnya bisa guys ya, bisa memenuhi pemakaian sehari-hari. Namun itu saja, fingerprintnya kagak bisa. Ya memang fingerprint ini penting guys, di beberapa orang ini penting. Namun dengan pertimbangan harga yang diberikan, ya ini masih bisa kita jadikan referensi untuk LCD-nya ini. Masih bisa lah saya menyarankan teman-teman kalau misalkan terlalu mahal 2 juta itu, silahkan beli yang kualitas yang biasa, yang 340.000 guys ya. Sebelum saya memasang
LCD ini, itu pun saya udah ngomong sama pelanggan terkait fingerprint yang kagak bisa guys ya. Itu saya sudah omongkan kepada pelanggan dan pelanggannya nggak apa-apa. Yang penting dengan harga yang kita tawarkan di sini ya pelanggannya itu masih masuk dalam kantongnya, masih terjangkau. Kalau 2 juta atau 2.500.000 yang dimana itu belum ongkir, belum ongkos kita, bilang pelanggan masih mending saya beli yang baru katanya. Ya sudah saya tawarkan solusi alternatifnya yaitu mengganti LCD merek Vidic ini masih masuklah di kantong pelanggan karena untuk HP Oppo Reno 4F ini ya HP mahal juga guys. Speknya lumayan tinggi juga kayak gitu kan. Nah, inilah solusi alternatifnya. Baiklah, di sini coba kita copot dulu pelindung layar sementara sekaligus tulisan brand Vidic Screen Assembly tulisannya. Oke. Di sini bisa kita lihat untuk dari segi gambar LCD menurutku guys ya, walaupun harganya 340, itu gambar LCD-nya ini mau sama saja loh dengan yang ori pabrik. Di sini dari tekstur serta ketajaman warna LCD yang diberikan, ini kalau saya melihat-lihat, ini lumayan bagus guys ya. Masih dalam batas kewajaran. Maksudnya walaupun selisihnya terpaut sangat jauh secara signifikan dengan LCD touchscreen yang harga 2 juta yang bisa fingerprint itu, tapi dengan kualitas gambar LCD Vidic yang diberikan ini, kalau kita lihat, menurutku bagus. By the way, untuk tutorial pemasangan LCD touchscreen ini nanti linknya ku taruh di deskripsi, serta saya sudah mereview LCD touchscreen ini juga, linknya ku taruh di deskripsi, dan untuk link pembelian produk ini ku taruh juga di deskripsi ya. Oke, silahkan dicek deskripsi. Oke, dan di sini kalau kita lihat dari sisi gambar LCD-nya, lumayan bagus, lumayan cerah, lumayan terang, tidak sakit mata melihat, lumayan enak untuk kita mengoperasikan HP ini. Serta dari sisi kesensitifan touchscreen, itu sensitif banget selayaknya dengan yang ori pabrik. Kurang lebih saja mau sama saja dengan yang ori pabrik. Walaupun harganya terpaut jauh dengan harga LCD touchscreen yang seperempat yang bisa fingerprint dengan harga 340 ini guys, yang menurutku ini masih worth it untuk kita beli, masih bisa saya jadikan referensi jikalau teman-teman ingin mengganti terlalu mahal untuk LCD touchscreen yang bisa fingerprint itu, ini masih kita bisa jadikan referensi untuk solusi alternatifnya. Oke. Oke, coba kita cek di kode dial untuk HP Oppo, dan di tanganku ini HP Oppo Reno 4F, tapi di HP Oppo yang lain bisa juga. Itu kita ketik bintang pagar 899 pagar, di bawah masuk ke engineer mode. Di sini kita ke manual test, kita pilih screen unit test. Dan di sini kalau kita lihat untuk warna yang ditampilkan ini lumayan cerah, lumayan bagus. Nah, lewat pengecekan satu warna kayak gini kita akan tahu kualitas LCD yang diberikan. Semakin bagus warna-warna yang ditampilkan kayak warna merah, hijau, biru, semakin bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD ini. Dan juga di sini ketika kita pengecekan satu warna kayak gini, kalau misalkan ada tompel flek hitam atau cahaya terang di bagian tertentu pada LCD-nya, atau ada bercak di pinggir kiri kanannya itu, kalau lewat pengecekan satu warna kayak gini, itu akan jelas kelihatan walaupun kecil dan tipisnya bagaimana. Kalau di tampilan wallpaper kan itu banyak motif guys ya, tidak begitu kentara kalau ada tompel-tompel flek hitam atau bercak kalau terlalu kecil. Nah, kalau di satu warna kayak gini itu akan kelihatan, dan di sini bagus, tidak ada bercak-bercak apa. Dan untuk dari kualitas gambar LCD itu menurutku worth it saja untuk kita beli. Kemudian kita akan mengecek touchscreen. Coba touchscreen, handwriting, dan dari segi kesensitifan touchscreen-nya ini masih bisa kita fungsikan, maksudnya masih sensitif banget. Tuh, kesensitifannya tidak kalah dengan yang ori pabrik, walaupun yang seperempat. Untuk dari segi kesensitifan penyentuhan touchscreen-nya ini mau sama saja dengan yang ori pabrik guys ya, dan ini berfungsi semua. Kita sudah gulirkan ke semua daerah pada touchscreen-nya ini. Yang biru-biru itu mengikuti guys ya. Kalau misalkan kita gulirkan atau kita arahkan jari tangan kita, kemudian yang biru-biru kecil ini nggak mengikuti, nah berarti di situ yang nggak sensitif atau nggak berfungsi. Dan di sini masih oke, sip, dengan harga 340 ini
saya recommended ya kepada teman-teman kalau pengen beli sebagai solusi alternatif LCD touchscreen kalau kemahalan. Ya, kalau kemahalan, tapi ini nggak bisa fingerprint. Ya, nggak ada. Jadi dia bentuknya ya kayak gini guys ya. Namun di sini kalau dicahayain itu cahayanya kagak tembus. Nah, kayak gitu. Kayak LCD biasa ya. Dan juga walaupun ini yang seperempat secara tampilan fisik, oh, ini bisa dipasang dengan presisi dari pinggir kiri, kanan, atas, bawah. Itu pemasangannya bisa sangat presisi, tidak ketebelan. Tuh, teman-teman bisa lihat. Dan untuk LCD touchscreen merek Vidic ini, sebelum saya memasang dan mengelem, saya cek juga tidak ada cahaya di pinggirnya. Jadi tidak ada cahaya yang bocor. Biasanya kan kalau LCD touchscreen yang seperempat itu di pinggirnya itu kalau kita nyalakan HP-nya terang. Nah, kalau ini cahayanya nggak tembus ke pinggir. Dan dari segi pemasangan bisa presisi. Bahkan kalau kita nggak ngasih tahu orang bahwasanya ini pernah diganti LCD touchscreen-nya ini, orang mungkin nggak akan tahu guys ya. Mungkin ini dikira yang ori pabrik. Secara dari tampilan fisik bisa dipasang secara presisi. Kemudian dari gambar LCD selayaknya yang ori pabrik, gambarnya itu cerah, bagus, terang, dan kita melihat mata kita tidak sakit selayaknya yang ori pabrik. Kemudian dari segi kesensitifan touchscreen itu selayaknya yang ori pabrik. Dari segi kesensitifannya itu sama banget dengan yang ori pabrik. Dan secara tampilan fisik pun oke. Dan untuk brightness atau kecerahannya pun bisa diatur atau bisa dimainkan. Hanya saja fingerprintnya kagak bisa, dan di sini juga proximity sensornya juga nggak berfungsi. Nah, proximity sensor ini masih nggak apa-apa guys ya, yang penting nggak tertutup. Kalau dia tertutup tanpa kita dekatkan tangan, oh sorry, ini belum kita cek. Nah, ini kita pilih dulu proximity sensor test ini. Nah, kalau sensornya tertutup tanpa kita dekatkan tangan kita, dia akan berwarna hijau sendiri LCD-nya. Nah, ini enggak guys ya, kita dekatkan tangan kita, dia enggak berwarna hijau, kita jauhkan tangan kita, enggak ada respon apapun. Nah, padahal ketika saya mengecek LCD touchscreen ini sebelum saya lem, itu masih bisa karena posisinya masih belum presisi, karena di balik belakang LCD ini masih ada plastik, masih ada segel di pinggirnya. Itu saya cek untuk sensornya masih berfungsi, yang dimana ketika kita dekatkan tangan kita, layarnya ini masih bisa warna hijau, ketika kita jauhkan tangan kita, dia berwarna hitam kembali, sensornya bisa. Namun ketika saya pasang dan ini tidak ada posisi lagi, maksudnya ini adalah posisi terbaik yang bisa kita pasang. Dari pinggir kiri, kanan, atas, bawah, ini sudah posisi terbaik, ini sudah posisi yang mentok kayak gitu kan, dan memang beginilah posisinya, tidak bisa diubah lagi untuk posisinya. Namun ketika saya pasang dengan posisi terbaik dan ini udah presisi, sensornya nggak berfungsi. Nah, kalau sensor nggak berfungsi nggak apa-apa guys ya, ini masih aman saja. Kalau teman-teman nelpon, kalau teman-teman itu khawatir kalau didekatkan dengan telinga touchscreen-nya tersentuh sama pipi, gampang aja untuk mematikan layarnya, tinggal tekan secara manual tombol on off, tetap layarnya bisa mati. Nggak apa-apa guys ya, itu masih bisa kita jadikan alternatif. Yang penting sensor nggak tertutup. Kalau tertutup, tanpa kita dekatkan tangan kita, dia berwarna hijau sendiri, yang dimana ketika kita nelpon, layarnya otomatis akan mati sendiri. Dan juga kalau kita dengarkan VN atau voice note yang dikirim teman kita di WhatsApp, kalau sensornya tertutup, itu pas kita dengarkan VN, layarnya otomatis mati sampai dengan selesai VN itu baru layarnya hidup, atau kita bisa tekan tombol power. Begitu juga nelpon, kalau misalkan sensornya tertutup, ketika kita ganti LCD, pas kita nelpon, biasanya layarnya otomatis mati sampai dengan telepon diakhiri, dimatikan sama lawan bicara kita, barulah layarnya akan hidup. Atau kita bisa menekan tombol power. Ada beberapa HP yang dimana kalau sensor tertutup, yang dimana kalau kita nelpon layarnya otomatis mati, tinggal tekan tombol power, layarnya akan hidup kayak gitu guys ya. Dan di sini untuk proximity sensornya nggak bisa. Jadi dua kendalanya yang nggak bisa di sini. Yang pertama adalah proximity sensor yang nggak bisa berfungsi, tapi masih nggak apa-apa. Yang penting nggak tertutup. Kita bisa mematikan layarnya via tombol power ketika nelpon. Itu masih nggak apa-apa, masih bisa dimaklumi. Kemudian fingerprintnya nggak bisa. Yang nggak apa-apa juga, karena memang dari awalnya kita memang
udah tahu nih kualitas LCD yang diberikan, bahwasanya fitur fingerprintnya udah nggak bisa. Nah, inilah solusi alternatif yang bisa saya informasikan kepada teman-teman. Jikalau nanti teman-teman ingin mengganti LCD touchscreen menggunakan LCD touchscreen yang seperempat, khususnya HP Oppo Reno 4F, yang dimana teman-teman ingin mengganti dengan yang fingerprint namun kemahalan 2 jutaan bahkan 2 juta lebih, teman-teman bisa menggunakan alternatif mengganti LCD menggunakan yang seperempat. Kalau saya merek Vidic, ada juga merek Incel, itu bagus juga. Ini merek Vidic guys ya. Nah, tapi dari segi gambar, kualitas gambar LCD dan touchscreen, kesensitifan touchscreen, menurutku ini masih bisa memenuhi kebutuhan penggunaan sehari-hari. Masih enak saja digunakan. Dan dari segi tampilan fisik pun ini masih sangat bagus kelihatannya guys ya. Apalagi kita pasangi ini ya, silikon atau sarung HP ini. Oke. Dan oke guys, sip lah sudah. Oke. Nah, demikian, semoga bermanfaat, semoga informasi ini bisa dijadikan referensi. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Tutorial penggantian LCD touchscreen-nya ada di deskripsi. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.